Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di minggu kelima di mata kuliah e-bisnis. Di minggu kelima ini kita akan membahas mengenai evolusi e-bisnis. Evolusi e-bisnis di dunia maya ada 4 tahapan evolusi yang digunakan sebagai bahan pijakan, yaitu ada channel enhancement, kemudian value chain integration, industry transformation, sama convergence. Nah, di sini channel enhancement merupakan tahap awal di mana perusahaan konvensional memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas saluran distribusi dan komunikasi mereka. Kemudian ada value chain integration. Berarti integrasi berbagai proses dalam rantai nilai untuk meningkatkan efisiensi operasional yang memungkinkan kolaborasi antara perusahaan. Kemudian ada industry transformation. Transformasi terjadi ketika perusahaan memanfaatkan potensi bisnis dengan mengubah model bisnis mereka, biasanya dengan fokus utama kepada kompetensi mereka atau core kompeten mereka untuk tetap kompetitif di pasar dan terus berubah. Kemudian convergence. Tahap ini melibatkan kolaborasi antara berbagai industri untuk menciptakan produk atau layanan inovatif yang sebelumnya tidak mungkin, seperti penggabungan antara teknologi informasi dengan industri kesehatan atau perbankan. Nah, di sini ada alasan evolusi. Yang pertama, sangat berhati-hati. Dalam artian, berhati-hati dalam penerapan. Kemudian, resikonya lebih kecil. Kemudian, benar-benar memberikan value kepada konsumen atau memberikan nilai yang optimal kepada konsumen. Nah, di sini detail penjelasan dari channel enhancement. Perusahaan konvensional yang ingin memanfaatkan internet dapat memulai dengan mempergunakan teknologi informasi sebagai kanal tambahan dan alternatif dalam menghubungkan perusahaan dengan para pelanggannya. Contohnya, sebelumnya dalam perbankan, nasabah harus datang menemui teller untuk melakukan transaksi perbankan. Namun, saat ini, nasabah dapat memilih transaksi perbankan dengan fasilitas e-banking melalui internet melalui gadgetnya masing-masing. Kemudian, yang kedua contohnya, sebelumnya dalam penjualan, pembeli harus datang langsung ke tempat untuk melakukan pembelian barang. Akan tetapi saat ini pembeli dapat melakukannya melalui internet dan kita tinggal pesan barang tersebut melalui handphone kita. Kemudian yang kedua ada value chain integration. Menurut Michael Porter, value chain atau rantai nilai merupakan rangkaian proses atau aktivitas perubahan dari bahan mentah menjadi produk jadi. Karena bahan mentah yang dibutuhkan oleh perusahaan pada dasarnya merupakan output atau produk dari rangkaian rantai nilai perusahaan lain sebagai pemasoknya. Maka pengintegrasian kedua rantai nilai ini akan semakin meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penciptaan produk secara keseluruhan. Perusahaan dapat meningkatkan profitnya secara signifikan karena dengan kemampuan menyatukan rantai nilai dari seluruh perusahaan yang terlibat di dalamnya, dalam sistem penciptaan produk atau yang terlibat dalam perusahaan tersebut dalam menciptakan produk dari barang mentah menjadi barang jadi, perusahaan dapat fokus pada kompetensi utamanya atau core competence dan membuang proses-proses pendukung lainnya ke pihak lain atau outsourcing management. Kemudian yang ketiga ada industry transformation. Transformasi industri terjadi sebagai hasil dari perusahaan yang telah menyadari benar kekuatannya dan dapat memanfaatkan peluang e-bisnis yang akan ditawarkan oleh internet dan dunia maya. Tidak sedikit perusahaan yang pada akhirnya harus mengganti core bisnisnya setelah melihat kekuatan utama yang dimilikinya atau core kompeten dan tingginya kompetisi di industri terkait. Perusahaan penerbitan buku-buku bermutu yang biasa memulai rangkaian prosesnya dari pemilihan naskah, pengeditan, penyusunan layout,
Pencetakan dan distribusi dapat hanya berkonsentrasi pada proses pemilihan naskah saja. Proses-proses lainnya dapat di-outsource-kan ke perusahaan industri terkait. Jadi sama-sama ya, bekerja sama. Perusahaan penjual lagu-lagu musik melalui kaset ataupun CD yang memiliki banyak sekali toko di setiap kota dapat dengan mudah mentransformasikan dirinya menjadi portal yang dapat mencari dan meramu atau compilation lagu-lagu yang diinginkan masing-masing pelanggan uniknya. Karena pada proses produksi sampai dengan distribusi kaset atau CD dapat dilakukan oleh perusahaan lain. Karena yang bersangkutan cukup mengetahui informasi lagu apa saja yang tersedia di pasaran dan di mana mendapatkannya. Kemudian, contoh lainnya, perusahaan pemberi jasa kesehatan seperti medical center di mana para dokter berkumpul untuk memberikan diagnosa kepada pasien yang datang dapat berubah menjadi perusahaan penyedia jasa akses pelayanan kesehatan melalui televisi. Dalam arti kata, setiap calon pasien cukup menggunakan televisi khususnya untuk dapat berkomunikasi dengan dokter yang diinginkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi telemedicine. Sekarang juga kalau nggak lewat televisi ada ya Halo Dokter misalkan seperti itu. Kemudian yang keempat ada convergen. Konvergensi antara lebih dari satu industri terjadi karena dengan adanya internet, perusahaan dapat secara mudah berkolaborasi dan berkooperasi untuk menciptakan produk-produk baru yang tidak mungkin dapat diciptakan tanpa adanya kerjasama tersebut. Di sini, lihatlah bagaimana maraknya produk-produk inovasi baru ditawarkan di antaranya sebagai berikut. Konvergensi antara industri perbankan, kesehatan, dan teknologi informasi melahirkan sebuah smart card yang selain berfungsi sebagai kartu kredit dan kartu debit, dapat dipergunakan untuk menyimpan data riwayat kesehatan pasien yang akan secara langsung dihubungkan dengan program asuransi kesehatan yang ditawarkan. Konvergensi antara industri telekomunikasi dan internet menghasilkan sebuah handphone yang tidak saja dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi dua arah, namun juga dapat dipergunakan sebagai internet browser. Nah, konvergensi antara industri multimedia dengan manufaktur mobil menawarkan suatu jasa kepada para pelanggan untuk melakukan pemesanan produksi mobil dengan desain, warna, karakteristik, dan lainnya sesuai dengan selera masing-masing pelanggan. Yang unik melalui situs internet yang dilengkapi dengan aplikasi CAD atau CAM. Kemudian contoh lain, konvergensi antara industri robot dan pertahanan dapat menghasilkan suatu robot yang dapat menjinakkan bom dan berfungsi sebagai mata-mata institusi tertentu di negara lain. Kemudian di sini ada diagram relasi e-bisnis. Pada dunia nyata, e-bisnis bermula dari paket-paket aplikasi yang bersifat fungsional. Sedangkan pada dunia maya, beragam aplikasi e-bisnis dibangun berdasarkan paradigma proses atau bisnis proses. Jika dilihat dari rangkaian bisnis proses yang seringkali ditemukan di perusahaan, dari arah hulu menuju ke hilir, aplikasi e-bisnis dapat dikategorikan menjadi 4 jenis. Di sini ya, ada supply chain management, kemudian enterprise research planning, kemudian product design management, dan ada juga customer relationship management. Nah, di sini supply chain management seperti minggu lalu yaitu mengelola aliran barang dan jasa dari pemasok hingga pelanggan. Kemudian di sini ada enterprise research planning, yaitu sistem yang terintegrasi yang mengelola berbagai fungsi bisnis, seperti keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Kemudian ada produk design management, berarti pengelolaan desain produk termasuk perencanaan, pengembangan, dan inovasi produk baru.
Kemudian ada juga di sini Customer Relationship Management, mengelola interaksi dengan pelanggan untuk meningkatkan pengalaman kepuasan dan loyalitas. Cara mudah dalam memahami keempat kategori aplikasi e-bisnis ini adalah dengan mencoba bergerak dari rangkaian proses hilir menuju hulu. Alasan pendekatan tersebut dipakai adalah karena di era bisnis modern saat ini, perusahaan berdiri karena adanya pelanggan yang membutuhkan sebuah produk atau pelayanan tertentu. Nah, berdasarkan dari pendekatan tersebut, maka pada bagian hilir akan dijumpai rangkaian proses yang menghubungkan sebuah perusahaan dengan para pelanggan. Konsep yang biasa dipergunakan dalam membangun aplikasi kategori ini adalah Customer Relationship Management. Konsep ini mengajarkan kiat dan strategi untuk membangun dan menjalin hubungan yang efektif antara perusahaan dengan pelanggannya, agar tercapailah apa yang kerap diistilahkan sebagai customer satisfaction, customer loyalty, dan customer retention. Proses-proses yang termasuk dalam proses CRM adalah yang pertama, proses penanganan keluhan pelanggan. Yang kedua ada proses penanganan pesanan pelanggan. Yang ketiga ada proses penanganan permintaan informasi dari pelanggan. Yang keempat ada proses pengelolaan data dan informasi seputar pelanggan. Yang kelima ada proses pengelolaan kebutuhan pelanggan. Yang keenam ada proses analisa karakteristik dan perilaku pelanggan dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada jenis-jenis e-bisnis. Ada business to business, ada business to customer, ada customer to customer, ada customer to business, ada business to government. Kalau misalkan bisnis to bisnis yaitu artinya transaksi bisnis antara dua perusahaan. Kemudian ada bisnis to customer berarti transaksi antara perusahaan dan pelanggan akhir. Kemudian ada customer to customer berarti transaksi langsung antar individu atau pelanggan. Kemudian ada customer to business berarti pelanggan menawarkan produk atau layanan kepada perusahaan. Kemudian ada business to government, berarti transaksi bisnis antara perusahaan dan instansi pemerintahan. Nah, aplikasi e-bisnis dari beberapa perusahaan ternama contohnya nih, ada situs Amazon.com, pasarnya itu B2C, business to customer, produknya ada buku, musik, video, mainan, elektronik, artikel, dan juga hadiah. Kemudian ada situs ebay.com, pasarnya itu ada C2C, ada B2C, spesialis lelang produknya. Kemudian ada situs e-trade, pasarnya itu B2C dan B2B, stok dan informasi investasi serta layanan keuangan. Kemudian di sini ada manfaat e-bisnis. Yang pertama bagi perusahaan atau bisnis perorangan. Manfaatnya diantaranya memperpendek jarak, perluasan pasar, perluasan jaringan mitra kerja, biaya terkendali, efisien, cash flow terjamin, dan manfaat lainnya. Kemudian manfaat e-bisnis dilihat dari sisi konsumen. Yang pertama, efektif. Yang kedua, biaya terkendali. Yang ketiga, aman secara fisik. Yang keempat, harganya murah. Yang kelima, fleksibel. Kemudian, manfaat e-bisnis dilihat dari sisi masyarakat pada umumnya. Yang pertama, peluang kerja baru. Yang kedua, wahana kompetisi. Kemudian, bagi dunia akademis. Yang pertama, tantangan baru. Yang kedua, para peneliti tertantang untuk melakukan analisis terhadap pergeseran pola bisnis. Kemudian, membuka kerangka baru dalam penjualan jasa pendidikan. Nah, latar belakang pembentukan situs e-bisnis yang pertama, tadi berdasarkan kebutuhan konsumen, karena kalau misalkan e-bisnis itu dilihat dari juga sisi CRM. Kemudian, keprihatinan atau kesadaran konsumen. Yang ketiga, kondisi sosial, ekonomi, dan demografi. Nah, hambatan e-bisnis di Indonesia yang pertama, belum terbentuknya high trust society. Yang kedua,
Pada umumnya harga produk tidak dapat ditawar lagi. Yang ketiga, sarana prasarana masih belum memadai, masih sangat sedikit SDM yang memahami dan menguasai konsep dan implementasi teknologi informasi. Yang kelima, jasa pos masih membutuhkan pembenahan dan peningkatan. Yang keenam, adanya tindak kejahatan kartu kredit. Yang ketujuh, perbedaan platform. Yang kedelapan, masih menunggu. Dan yang kesembilan, e-bisnis masih dipandang sebelah mata. Yang ke-10, konsumen yang aktif. Dan yang ke-11, etika dan moralitas. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah bisnis dengan sistem e-bisnis. Yang pertama, perusahaan mempublikasikan halaman web tentang produk-produknya kepada masyarakat. Yang kedua, calon pembeli dapat memilih produk dan mengisi formulir transaksi elektronik dengan mencantumkan nomor kartu kreditnya. Yang ketiga, setelah proses pembayaran selesai, barang akan dikirim melalui jasa pos atau jasa pengiriman barang lainnya. Kemudian transaksi e-bisnis. Satu, pemilihan produk. Yang kedua, inisialisasi pembelian. Yang ketiga, permintaan otorisasi. Yang keempatnya, otorisasinya. Yang kelima, permintaan pelunasan. Yang keenam, pengiriman barang. Ditinjau dari alat pembayarannya, maka dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, sistem uang digital. Yang kedua, cek elektronik. Kemudian yang ketiga, credit card elektronik. Yang keempat, electronic fund transfer. Nah, untuk minggu kelima ini, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.